Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Terkadang ada orang yang bertanya, bagaimana sih sebetulnya mencium tangan atau sungkem ini? Apakah boleh di dalam Islam itu? Itu kan. Ya kadang sekarang tuh kadang-kadang orang tuh aneh-aneh. Ya. Semuanya tuh harus menggunakan dalil, masalahnya kan gitu, harus ada dalilnya. Ya orang no dalilnya ya orang bener kan itu. Ya ada yang punya pikiran kayak gitu, ya ada yang namanya manusia kan, yang memang macam-macam. Ya yang namanya kita berjabat tangan itu atau salaman itu kan ya salah satu hal yang memang dianjurkan di dalam agama kita gitu kan. Dan kan ada juga hadis yang menerangkan bahwa selama kita berjabat tangan itu kan ya dosa-dosa kita kan dilebur gitu ya. Itu kan ada keterangan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan itu yang jabat tangan gitu kan. Aneh cium tangan piye kan gitu kan. Aneh-aneh wae pertanyaannya kadang-kadang yang cium tangan piye kan. Ya. Ini pertanyaan bagaimana boleh nggak cium tangan yang bukan muhrim sama yang apa yang bukan muhrim gitu kan? Sama orang yang bukan muhrimnya. Nah kalau gitu pertanyaan gitu ya jelas itu nggak boleh gitu ya. Nah, tapi kalau seorang anak kepada orang tuanya, ya, seorang istri sama suaminya, atau seorang murid sama gurunya, ya, seorang santri sama kiainya, gitu kan, atau orang-orang lain kepada orang yang lebih tua, ya asal artinya tidak bukan dalam apa namanya hal yang tidak dilarang ya boleh-boleh saja. Kan begitu. Karena begini, kalau kita mengingat dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, ya, ini ulama besar ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa tidak makruh mencium tangan karena melihat seseorang itu kena kejuhudannya. Ya. Juga karena keilmuannya. Ya, jadi orang yang juhud itu artinya orang yang waktunya atau hidupnya itu memang lebih banyak ke hal-hal yang urusannya dengan keakhiratan. Ya, jadi dia lebih banyak beribadahnya, tapi bukan berarti meninggalkan dunia, enggak ya. Nah, artinya dia antara dunia dan akhiratnya tuh memang benar-benar ya orang soleh lah ibaratnya kan begitu. Artinya kita yang misalnya bertemu dengan orang yang soleh, yang dianggap kita soleh ya, yang kita bersalaman tidak hanya sekedar salaman tapi mencium tangannya beliau itu kan sebetulnya sebagai tanda bahwa kita itu tawadu. Arti tawadu di sini apa? Takzim ya, menghormati saya maksud. Ya, memuliakan. Itu boleh-boleh saja. Maka Imam Nawawi mengatakan itu tidak makruh hukumnya. Pun demikian juga dengan orang yang punya keilmuan. Jadi artinya dengan guru kita, dengan kiai kita, misalnya gitu ya, dengan ustadz kita ketemu karena kita memang tahu bahwa beliau itu ya memang sangat berilmu gitu kan, khususnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan ilmu agama misalnya. Maka kita bersalaman kemudian mencium tangan itu ya enggak apa-apa. Juga kena faktor usia, ya. Imam Nawawi mengatakan enggak makruh mencium tangan itu. Ya, anak, adik sama kakak ketemu ya toh, berjumpa, cium tangan, ya. Itu boleh, kena sebagai rasa untuk menghormati. Karena semua itu kembali lagi sebagai ekspresi ya, ekspresi takzimnya kita pada orang yang lebih tua gitu kan. Maka ini diperbolehkan. Bahkan menjadi sunnah kalau menurut pendapatnya Syekh Jainuddin Al-Maribari. Nah, walaupun ya di dalam menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang
punya keilmuan. Ya. Boleh dengan berbagai macam cara gitu kan. Artinya cara itu boleh saja kan kalau kita menghormati itu dan mereka menghormati kita berdiri gitu kan ya. Coba kalau kita lihat di dalam ya mungkin acara-acara tertentu ya. Mungkin seperti di dalam kenegaraan misalnya, itu dalam sidang-sidang DPR atau apa gitu ya, misalnya ada mengundang presiden atau apa kan, pada saat presiden masuk biasanya kita berdiri untuk menghormati itu kan misalnya ya, acara-acara tertentu ya misalnya seperti itu. Kemudian di acara-acara pengajian misalnya ya, pengajian itu kan kalau ada kiai datang itu rawuh di tempat pengajian itu yang sebagai pembicara misalnya gitu kan, kemudian menghormati dengan cara kita berdiri, itu kan sebagai rasa penghormatan ya. Itu boleh-boleh saja, dan biasanya seperti ini tuh kan ya banyak dilakukan oleh orang-orang untuk menjadi penghormatan kepada orang yang dianggap perlu kita hormati gitu kan. Nah, dalam penghormatan itu kan tidak harus berdiri saja, apa saja yang namanya salah satu bentuk. Apakah bentuknya kita mencium tangan gitu kan? Apakah itu bentuknya kita berdiri? Ya monggo, silakan, asal tidak bertentangan dengan syariat. Ya karena di sini hukumnya boleh dan bisa menjadi sunnah, gitu ya. Dan ini juga apa yang disampaikan oleh beliau ya, seorang ulama besar juga, yaitu menurut Syihabuddin ya, menurut saya Syihabuddin Al-Qalyubi. Ini juga beliau menyampaikan dalam kitabnya itu ya, sunnah mencium tangan orang yang alim itu hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya kita berpahala gitu ya, karena menjadi pengejawantahan daripada akhlakul karimah. Sedangkan akhlak itu sendiri kan yang diajarkan oleh Nabi kan begitu. Nah menurut Nabi itu ya kita harus berbudi pekerti yang baik terhadap sesama manusia. Itu kan hadis Nabi ya, kita harus berbudi pada sesama manusia. Nah salah satu budi ini ya bagaimana kita memberikan penghormatan pada orang lain, itu kan budi pekerti ya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kembali pada tadi soal masalah sungkeman ya, yang merupakan satu tradisi. Ya memang kalau kita dilihat dari sisi tradisi, sungkeman itu kan adalah tradisi dari nenek moyang kita kan. Ya. Namanya sungkeman itu ya, kalau kita pernah baca sejarah itu kan ya sejak zaman dulu lah. Zaman dulu itu yang namanya tradisi sungkeman atau halal bihalal ya dulu namanya juga ya. Sering orang mengatakan halal bihalal juga kan, sungkeman itu kan ya kalau nggak salah itu kan ada sejarah yang ini dimulai sejak zamannya Pangeran Sambernyawa ya. Ya zaman Amangkurat berapa? Amangkurat II ya. Nah, saya lupa ya, tapi yang saya ingat adalah beliau Pangeran Sambernyawa itu pada saat Idul Fitri seperti ini, merayakan Idul Fitri itu ya dia manggil para punggawanya ya, para prajurit-prajuritnya untuk datang ke keraton gitu kan, ambil sungkeman gitu kan ya. Dari tradisi itulah kemudian tuh, karena ini adalah tradisi baik, maka digunakan oleh orang-orang lain untuk sesuatu hal yang baik, artinya bisa ditiru. Kenapa? Karena sebetulnya Islam sendiri mengajarkan untuk merawat tradisi, gitu loh. Masalahnya kan di situ. Selama tidak bertentangan dengan agama. Ya itu kena yang namanya tradisi ini ya, merawat tradisi ini kan sebetulnya kembali lagi adalah sebagai pengajawantahan sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah berbudi pekerti yang baik kepada sesama manusia. Ingat, Rasulullah SAW itu bersabda yang artinya kurang lebih adalah berbudilah dengan akhlak yang baik kepada manusia. Ini hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Tirmidzi ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.